Bayangkan seorang panglima yang dengan paru-paru yang tinggal sebelah, dengan ditandu, dan kadang hanya berjalan, menembus hutan dan memimpin perang gerilya melawan penjajah. Dirinya tidak pernah menyerah pada penyakit, tidak tunduk pada takdir, dan tidak gentar menghadapi timah panas longsong peluru. Di saat republik ini masih rapuh, di saat kekuatan asing berusaha merebut kembali tanah air, ada satu nama yang tidak bisa dihapus dari sejarah perjuangan. Nama itu adalah Jenderal Sudirman, panglima pertama dan termuda dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Dalam banyak catatan sejarah, Sudirman bukan hanya sekedar jenderal, tetapi simbol perlawanan, kehormatan, dan kegigihan. Seorang jenderal yang memilih bergerilya di medan juang, ketimbang berdiam di balik meja perundingan. Untuk itu, pertanyaannya siapakah Sudirman sebenarnya? Mengapa dirinya bisa begitu dihormati dan dicintai? Dan pada kesempatan video kali ini, mari kita menyelam lebih dalam untuk memahami siapa sang jenderal. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari di tahun 1916 di desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman terlahir dalam keluarga rakyat biasa yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Ayahnya yang bernama Karsid Kartowiroji adalah seorang pekerja rendahan di pabrik gula di Kalibagor, sedangkan ibunya yang bernama Siem adalah seorang ibu rumah tangga namun memiliki turunan darah dari Wedana Rembang. Nunik Utami dalam bukunya yang berjudul Jenderal Sudirman Sang Panglima Besar mengatakan bahwa Sudirman di usianya yang masih kecil kemudian diangkat sebagai anak oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang priyayi dan pejabat di pabrik gula tersebut. Raden Cokro Sunaryo mengangkat Sudirman sebagai anak karena dirinya belum memiliki anak, dan setelah diangkat anak, Raden Cokro Sunaryo memberikan gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Dan setelah hidup di bawah asuhan orang yang bangsawan Jawa, otomatis itu memberikan Sudirman kesempatan untuk mendapatkan didikan etika dan tata krama priyayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Namun di luar itu, sejak usia dini, Sudirman memang telah mendapatkan pendidikan agama yang ketat dari keluarganya. Sudirman belajar mengaji di surau dan menunjukkan kesungguhan dalam mendalami ajaran Islam. Kepribadiannya yang disiplin dan religius yang kita ketahui tentang dirinya itu terbentuk dari pendidikan yang dirinya terima sejak kecil. Sebab sedari kecil, Sudirman sudah dikenal sebagai anak yang rajin, sopan, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Untuk pendidikan formalnya sendiri, Sudirman mulai mengenyam pendidikan formal saat keluarganya pindah ke Cilacap. Dan di Cilacap inilah Sudirman menempuh pendidikan formalnya di Holland Intensky School atau HIS, Cilacap pada tahun 1923. Di sekolah ini Sudirman mulai menunjukkan kebiasaannya dalam berbagai kegiatan, terutama dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Saat di sekolah, Sudirman tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sudirman aktif dalam organisasi kepanduan Muhammadiyah yang kelak menjadi pondasi penting dalam pembentukan jiwa kepemimpinannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS pada tahun 1930, Sudirman melanjutkan sekolahnya ke Muirweetgebreek Onderwijs atau MULO, sekolah setingkat SMP. Namun di MULO, Sudirman tidak sampai menyelesaikan pendidikannya karena alasan ekonomi. Namun meskipun demikian, dirinya tetap berusaha mencari ilmu melalui jalur lain. Dan setelah berhenti mengenyam pendidikan di MULO selama 2 tahun, Sudirman kemudian masuk ke perguruan Parama Wiwowo, sebuah sekolah keguruan yang berada di bawah Taman Siswa, lembaga pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Di sekolah inilah Sudirman semakin memperdalam ilmu kepemimpinan, nasionalisme, dan kemandirian. Sebab seperti tercatat dalam banyak catatan sejarah, sekolah Taman Siswa dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap kolonialisme yang berpengaruh besar dalam membentuk pemikiran Sudirman tentang kemerdekaan dan kebangsaan. Pada masa-masa ini juga, di usianya yang remaja, selain belajar di sekolah formal, Sudirman juga menghabiskan waktu belajar dengan bekas gurunya di MULO, yakni dengan Suwarjo Tirto Supono dan Raden Muhammad Khalil. Dengan belajar kepada 2 bekas gurunya di MULO itu, Sudirman semakin memperdalam pemahamannya tentang ilmu keagamaan. Dalam buku yang disusun oleh seri buku Tempo yang berjudul Sudirman Seorang Panglima, Seorang Martir, menjelaskan bahwa Suwarjo Tirto Supono dan Raden Muhammad Khalil memiliki peran besar dalam membentuk karakter Sudirman sebagai seorang pemimpin yang religius dan berprinsip teguh. Dengan Suwarjo Tirto Supono dan Raden Muhammad Khalil itu, Sudirman juga tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar mengenai strategi kepemimpinan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan hidup. Pada usianya yang masih muda, pengalaman hidupnya mengajarkan Sudirman nilai kesederhanaan, ketekunan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Oleh karena itulah, pada masa ini, Sudirman mulai menunjukkan jiwa kepemimpinannya di antara para rekan-rekannya.
Sudirman sering ditunjuk menjadi pemimpin dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Salah satunya Sudirman pernah terpilih menjadi Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah cabang Banyumas dan kemudian naik menjadi pemimpin Pemuda Muhammadiyah di Provinsi Jawa Tengah. Saat aktif dalam berorganisasi, Sudirman percaya bahwa berorganisasi adalah bentuk pengabdian dan bukan tempat mencari penghidupan. Atas kesederhanaan dan sikapnya itu, Sudirman banyak dikagumi. Selain itu, kedisiplinan serta keberaniannya dalam mengutarakan pendapat pun membuatnya dihormati oleh teman-teman dan gurunya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Taman Siswa pada tahun 1935 dengan tanpa mendapatkan ijazah, kemudian memilih menjadi seorang guru di sekolah Muhammadiyah yang berada di Cilacap. Sudirman bisa menjadi guru ini pun dibantu oleh guru pribadinya, yakni Raden Muhammad Khalil. Dan saat menjadi guru, Sudirman hanya mendapatkan gaji 3 gulden per bulan. Dalam hal menjadi guru, sebenarnya Sudirman bisa saja mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar, mengingat saat itu Sudirman sudah cukup populer sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah. Namun keputusannya menjadi guru bukan tanpa alasan. Baginya, pendidikan adalah salah satu cara untuk membangun karakter dan membentuk generasi muda yang tangguh. Selama menjadi guru, selain mengajar, Sudirman juga aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Di organisasi ini, jiwa kepemimpinannya semakin terasah. Sudirman sering memimpin kegiatan kemah, latihan baris berbaris, dan berbagai kegiatan yang menanamkan semangat kebangsaan. Beberapa tahun setelah menjadi guru, karena kepercayaan dari para pengajar lainnya, akhirnya Sudirman naik dan terpilih menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah. Setelah menjadi kepala sekolah, gajinya naik menjadi 25,50 gulden. Setelah aktif dalam pendidikan dan organisasi kepemudaan di Muhammadiyah menjelang pendudukan Jepang, Sudirman mulai memasuki babak baru dalam hidupnya dengan terjun ke dunia militer. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup oleh Jepang dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Dan saat penutupan itu terjadi, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu pun berhasil. Pada bulan Oktober tahun 1943, Jepang yang saat itu menduduki Indonesia membentuk organisasi militer bernama Pembela Tanah Air atau PETA. Untuk tambahan informasi, tujuan utama pembentukan PETA adalah untuk melatih pemuda Indonesia agar dapat membantu mempertahankan wilayah dari serangan sekutu. Namun di balik kepentingan militer Jepang, banyak pemuda yang bergabung dengan PETA melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan pelatihan militer guna mempersiapkan perjuangan kemerdekaan di masa depan. Balik ke cerita, pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan PETA dan kemudian Sudirman menjalani pelatihan militer di Bogor. Dalam buku yang disusun oleh seri buku Tempo yang berjudul Sudirman Seorang Panglima, Seorang Martir, menyebutkan bahwa Sudirman menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan yang menonjol sejak awal pelatihan. Para pelatih militer Jepang bahkan mengakui keteguhan dan kecerdikannya dalam memahami strategi perang. Yang menarik, meski berada di bawah pengawasan Jepang, Sudirman tidak hanya menerima instruksi dari mereka secara pasif. Sudirman memahami bahwa Jepang memiliki kepentingan sendiri. Tetapi dengan kecerdikannya, Sudirman juga sadar bahwa keterampilan militer yang diperolehnya ini nantinya akan dapat digunakan untuk membangun pertahanan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, Sudirman sejak pelatihannya di PETA kerap memberikan motivasi kepada sesama prajurit PETA untuk tetap memegang teguh semangat kebangsaan. Setelah menyelesaikan pelatihan, Sudirman ditugaskan sebagai Daidancho atau Komandan Batalion Kroya di Banyumas. Ini adalah posisi yang cukup tinggi di dalam struktur PETA dan menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di Banyumas, Sudirman mulai menerapkan kepemimpinan yang disiplin tetapi tetap merangkul anak buahnya dalam pendekatan yang lebih manusiawi. Sudirman di kalangan sesama pasukan dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memberikan perintah tetapi juga memahami kondisi prajuritnya. Sudirman sering berbincang langsung dengan mereka, mendengarkan keluhan dan memberi motivasi agar tetap memiliki semangat perjuangan meskipun mereka berada di bawah kendali Jepang. Selama menjadi Daidancho di Banyumas, Sudirman juga diam-diam membangun jaringan perlawanan bersama beberapa perwira lain. Sudirman berusaha menanamkan pemikiran bahwa latihan militer yang mereka jalani bukan semata-mata untuk kepentingan Jepang, tetapi juga untuk perjuangan bangsa. Saat membangun jaringan perlawanan ini, Sudirman melakukannya benar-benar dengan sembunyi-sembunyi, sebab Sudirman sadar bahwa Jepang memberikan pengawasan ketat. Maka upayanya ini pun kemudian dilakukan dengan hati-hati, karena pengawasan Jepang yang ketat terhadap gerakan perlawanan.
Namun, kepemimpinan Sudirman yang kuat di Banyumas ternyata tidak selalu berjalan mulus. Pada pertengahan tahun 1945, hubungan antara Jepang dan prajurit PETA mulai memanas. Banyak anggota PETA yang merasa bahwa Jepang hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan sendiri, tanpa benar-benar mendukung perjuangan Indonesia. Rasa ketidakpuasan ini semakin meningkat, terutama setelah berita tentang kekalahan Jepang di berbagai front perang mulai tersebar. Pada pertengahan tahun 1945, situasi global mengalami perubahan besar. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin nyata setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Di tengah kekacauan itu, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus di tahun 1945. Peristiwa ini membuka jalan bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Di berbagai daerah termasuk di Banyumas tempat Sudirman berada, kabar mengenai kekalahan Jepang segera menyebar. Para pemuda dan tokoh pergerakan setelah itu mulai mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Sudirman yang telah aktif dalam PETA melihat ini sebagai momentum penting untuk membentuk kekuatan pertahanan guna menjaga kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke Banyumas. Sudirman yang saat itu masih menjadi perwira di PETA segera mengadakan konsolidasi dengan mantan prajuritnya serta kelompok-kelompok pemuda setempat. Sudirman mengajak para pejuang untuk tetap waspada karena Jepang masih memiliki pasukan yang tersebar di berbagai daerah. Dalam pertemuan yang diadakan di Banyumas itu, Sudirman berorasi mengenai pentingnya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Sudirman menekankan bahwa kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah dari Jepang atau akibat kekalahan mereka dalam perang, melainkan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia. Sikap tegas dan kepemimpinannya yang inspiratif membuat banyak pemuda memilih untuk bergabung di bawah komandonya. Setelah proklamasi dideklarasikan, tantangan berikutnya adalah menguasai persenjataan yang masih dikuasai oleh pasukan Jepang. Jepang yang telah menyerah sebenarnya dilarang oleh sekutu untuk menyerahkan senjata mereka kepada bangsa Indonesia. Namun di banyak tempat, termasuk di Banyumas, para pejuang tidak tinggal diam. Sudirman sendiri bersama pasukannya mengambil inisiatif untuk mendekati markas Jepang yang berada di Banyumas. Pada saat Sudirman datang ke markas Jepang yang di Banyumas, negosiasi pun kemudian diadakan dengan komandan Jepang setempat agar mereka menyerahkan senjata tanpa perlawanan. Dalam negosiasi itu, meskipun ada ketegangan, pendekatan taktis yang dilakukan Sudirman berhasil dan banyak senjata Jepang akhirnya jatuh ke tangan para pejuang Indonesia. Hal ini menjadi modal awal bagi para mantan anggota PETA dan kelompok milisi lainnya untuk membentuk kekuatan pertahanan nasional. Seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan di berbagai daerah, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Pada tanggal 5 Oktober di tahun 1945, pemerintah kemudian memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang nantinya akan menjadi cikal bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, dan kemudian di masa sekarang kita kenal sebagai TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Keputusan membentuk TKR diambil untuk menghadapi ancaman kembalinya Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Nunik Utami dalam bukunya yang berjudul Jenderal Sudirman Sang Panglima Besar menceritakan bahwa setelah pemerintah pusat membentuk TKR, Sudirman segera mendaftarkan diri dan pasukannya ke dalam TKR. Dengan latar belakang militernya yang kuat, dirinya pun pada bulan Oktober di tahun 1945 kemudian diangkat sebagai Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan 1 bulan setelah pengangkatannya sebagai Komandan Divisi 5 Banyumas, Sudirman langsung mendapatkan pengujian pertamanya pada pertempuran Ambarawa. Jadi ceritanya, saat itu tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, pasukan sekutu memutuskan datang kembali ke Indonesia dengan dalih melucuti tentara Jepang. Saat itu pada bulan Oktober di tahun 1945, pasukan Inggris yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI mendarat di Semarang, kemudian bergerak ke Magelang dan Ambarawa dengan alasan membebaskan interniran Belanda yang ditahan oleh Jepang. Namun tindakan mereka menimbulkan kecurigaan di kalangan rakyat dan pejuang kemerdekaan. Sudirman yang saat itu tengah menjabat sebagai Komandan Divisi 5 Banyumas dalam Tentara Keamanan Rakyat dengan sigap merespon ancaman ini. Sudirman segera mengumpulkan pasukan dan menyusun strategi untuk menghadapi pasukan sekutu yang mulai memperlihatkan gelagat ingin menguasai kembali wilayah-wilayah strategis di Jawa Tengah. Memasuki tanggal 20 November di tahun 1945, terjadi pertempuran di Magelang antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan sekutu. Sudirman dengan kecerdikan militernya berhasil memimpin negosiasi dengan pihak Inggris untuk menghentikan pertempuran sementara. Kesepakatan ini mengharuskan pasukan sekutu mundur ke Ambarawa. Namun kenyataannya, mereka justru memperkuat posisi mereka di sana
yang memicu bentrokan lebih besar. Dan tak lama, pertempuran Ambarawa pun pecah pada tanggal 21 November di tahun 1945. Setelah pasukan Inggris melakukan serangan terhadap pasukan Indonesia di sekitar kota, Sudirman yang saat itu berusia 29 tahun segera memimpin langsung pasukannya dalam pertempuran ini. Sudirman menerapkan strategi gerilya yang efektif dengan memanfaatkan pengetahuan medan dan semangat juang rakyat setempat. Sudirman kemudian mengerahkan taktik pengepungan terhadap pasukan Inggris yang bertahan di Benteng Willem dengan mengendalikan mobilitas tinggi dan serangan mendadak. Pasukan yang dipimpin Sudirman terus menekan posisi sekutu. Dari berbagai arah, serangan dilakukan secara sporadis, memutus jalur logistik musuh dan membuat mereka kehabisan suplai. Setelah 2 minggu terus-menerus melakukan gerilya, pada tanggal 5 Desember 1945, akhirnya pasukan Sudirman mendapatkan dukungan tambahan dari Laskar Rakyat dan kelompok pemuda. Atas bantuan itu, strategi Sudirman semakin intensif dengan serangan bergelombang yang mengganggu pertahanan sekutu. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke Ambarawa. Pertempuran sengit terjadi hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu terpaksa mundur dari Ambarawa ke Semarang. Kemenangan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemenangan gemilang di pertempuran Ambarawa, nama Sudirman semakin dikenal sebagai pemimpin militer yang cakap dan berani. Keberhasilannya dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat membuktikan kemampuannya dalam strategi perang. Dan tidak lama setelah itu, pada pemilihan di Markas Tinggi TKR di Gondokusuman, Yogyakarta, tertanggal 12 November di tahun 1945, Sudirman di usianya yang baru 29 tahun, kemudian terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Pelantikan Sudirman sebagai Panglima Besar pun terjadi pada tanggal 18 Desember di tahun 1945, dan hal ini menandai babak baru dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Sudirman sebagai pemimpin militer tertinggi, dirinya menghadapi tantangan besar, terutama ancaman kembalinya Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Seperti yang tertulis dalam banyak catatan sejarah, bahwa pasca Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi dan menyatakan kemerdekaan Indonesia, Belanda sendiri selaku bekas penjajah menolak untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berusaha untuk kembali menguasai wilayah yang sebelumnya menjadi jajahannya. Melalui perjanjian dengan Inggris, Belanda mulai mengerahkan pasukannya ke wilayah Indonesia dengan dalih untuk menertibkan keadaan dan mengembalikan administrasi kolonialnya. Upaya diplomasi antara Indonesia dan Belanda pun kemudian menghasilkan perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November di tahun 1946 yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun ketidakpuasan Belanda terhadap hasil perundingan ini memicu mereka untuk mengambil tindakan militer. Namun sebenarnya selama perang kemerdekaan, Jenderal Sudirman tidak pernah sekalipun suka dengan hasil diplomasi pemerintah dengan Belanda, di mana pemerintah Indonesia selalu mengalah dalam perjanjian Linggarjati ataupun perjanjian Renville. Dalam kekecauannya itu, Sudirman pun kemudian jadi sepaham dengan apa yang diinginkan oleh Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan 100%. Untuk tambahan informasi, Tan Malaka kemudian saat itu mendirikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Banyumas pada awal tahun 1946. Tujuan pendirian Persatuan Perjuangan adalah menciptakan wadah bagi organisasi politik, laskar, dan partai untuk menyerukan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Selain itu, Persatuan Perjuangan juga menjadi semacam antitesis bagi diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Setelah Persatuan Perjuangan terbentuk, pada tanggal 15-16 Januari di tahun 1946, Persatuan Perjuangan mengadakan kongres di Solo. Jenderal Sudirman karena kesepahamannya dengan Tan Malaka, kemudian menghadiri konferensi ini sebagai wakil dari Tentara Keamanan Rakyat. Dalam hal ini, tentu Jenderal Sudirman mendukung berdirinya Persatuan Perjuangan. Tan Malaka yang menggagas kongres itu kemudian memberikan kesempatan Jenderal Sudirman untuk berpidato di podium kongres. Di kongres inilah Jenderal Sudirman mengucapkan pidatonya yang spektakuler yang mengatakan bahwa lebih baik kita di atom daripada merdeka kurang dari 100%. Kembali ke cerita, setahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 20 Juli di tahun 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia dengan menuduh Republik melanggar perjanjian Linggarjati dan menuntut kendali lebih besar atas ekonomi serta pemerintahan di wilayah yang masih dipersengketakan. Ultimatum ini ditolak oleh Indonesia yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara. Karena ultimatumnya mendapat tolakan dari pemerintah Indonesia tanpa pernyataan perang resmi pada tanggal 21 Juli di tahun 1947, pada pukul 00 waktu setempat, Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I.
Agresi militer Belanda yang pertama ini melibatkan sekitar 100.000 pasukan yang didukung oleh persenjataan modern, termasuk artileri berat, kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur. Serangan ini dilakukan di berbagai wilayah strategis di Jawa dan Sumatera dengan tujuan utama menguasai sentra-sentra ekonomi seperti perkebunan dan instalasi minyak. Di Jawa, serangan dalam agresi militer ini difokuskan pertama-tama di pantai utara Jawa. Kota-kota seperti Semarang, Kudus, dan Rembang pun menjadi sasaran utama. Atas serangan yang terpusat dan koordinasi yang baik antara unit darat dan udara, pasukan Belanda dengan cepat berhasil menduduki daerah-daerah tersebut. Setelah berhasil dengan itu, pasukan agresi militer Belanda kemudian menyasar Bogor dan Bandung. Atas serangannya ini juga, pasukan agresi militer Belanda berhasil merebut dua kota penting ini dalam waktu singkat setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan bersenjata Indonesia dan Laskar Rakyat. Setelah berhasil menguasai Bogor dan Bandung, kemudian pasukan agresi militer memperluas sasarannya ke kota Madiun dan Malang, yang mana dua kota ini pada saat itu menjadi pusat industri dan jalur transportasi penting. Di luar Jawa, khususnya di Sumatera, Belanda melanjutkan ekspansinya dengan menargetkan daerah-daerah penghasil minyak seperti Palembang dan Medan. Atas ekspansinya itu, kemudian pasukan agresi militer Belanda sedikitnya berhasil menguasai ladang minyak dan fasilitas penyulingan yang sebelumnya dikuasai oleh Indonesia. Atas ekspansi yang diperluas terus-menerus oleh pasukan agresi militer Belanda yang memiliki kekuatan militer yang lebih unggul, Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar TNI kemudian menyusun strategi pertahanan yang berorientasi pada perang gerilya. Strategi ini didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia tidak mungkin menang dalam pertempuran konvensional melawan Belanda yang memiliki keunggulan dalam persenjataan dan logistik. Maka atas pengalaman perang gerilyanya, Jenderal Sudirman menginstruksikan seluruh pasukannya yang ada di Tentara Keamanan Rakyat untuk menghindari pertempuran frontal yang hanya akan mengakibatkan kerugian besar. Sebagai gantinya, seluruh pasukan angkatan bersenjata diperintahkan untuk berpencar dan menyerang secara sporadis guna mengganggu pergerakan pasukan Belanda. Atas instruksi dari Sang Panglima, seluruh pasukan angkatan bersenjata Indonesia dan seluruh Laskar Rakyat melancarkan serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda, jalur suplai, serta fasilitas militer yang telah dikuasai Belanda. Selain itu, para pasukan di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman juga melakukan sabotase terhadap infrastruktur penting seperti jembatan dan jalur kereta api untuk menghambat logistik musuh. Untuk di wilayah pedalaman, terutama pegunungan dan hutan, itu menjadi basis utama gerilya. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat memanfaatkan keunggulan medan untuk melakukan serangan dan kemudian mundur dengan cepat sebelum Belanda dapat melakukan serangan balik. Namun dari seluruh strategi militer yang diinstruksikan oleh Jenderal Sudirman juga menekankan pentingnya dukungan rakyat dalam perjuangan ini. Oleh karena itu, sealam perang agresi militer yang pertama, warga sipil ikut berperan dalam memberikan informasi intelijen, menyediakan logistik bagi pasukan gerilya, serta menutupi keberadaan pejuang dari mata-mata Belanda. Di luar peperangan yang tengah terjadi di bumi Indonesia antara seluruh tumpah darah rakyat Indonesia dengan pasukan agresi militer Belanda, di dunia internasional, agresi militer yang dijalankan oleh Belanda ini mendapat kecaman dari berbagai negara, termasuk India dan Australia, yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka di forum internasional. Atas hal itu pun, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada tanggal 4 Agustus di tahun 1947. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Sebagai hasil dari tekanan internasional dan ketahanan perlawanan gerilya yang dipimpin oleh Sudirman, Belanda terpaksa menghentikan agresinya dan menerima perundingan yang menghasilkan perjanjian Renville pada bulan Januari di tahun 1948. Perjanjian ini meskipun memberikan keuntungan bagi Belanda dengan pengakuan terhadap garis demarkasi Van Mook yang mempersempit wilayah Republik Indonesia. Namun di sisi lain, mau tidak mau, hasil itu tetap menunjukkan bahwa Indonesia mampu bertahan dan tetap menjadi ancaman bagi ambisi kolonial Belanda. Setelah agresi militer Belanda yang pertama berakhir dengan perjanjian Renville pada bulan Januari di tahun 1948, namun situasi politik dan militer di Indonesia tetap tegang, sebab Belanda tidak sepenuhnya menghormati isi perjanjian dan terus mencari celah untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Untuk tambahan informasi, setelah agresi pertama selesai, Indonesia mengalami gejolak politik internal dengan peristiwa Madiun pada bulan September 1948 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia. Atas hal ini pun, kemudian Belanda memanfaatkan kondisi ini untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara yang tidak stabil, sehingga mereka merasa memiliki alasan kuat untuk kembali melancarkan serangan. Dan pada tanggal 18 Desember di tahun 1948, Belanda secara sepihak kembali menyatakan bahwa Republik Indonesia telah melanggar perjanjian dan mulai melancarkan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember di tahun 1948. Serangan pertama Belanda dalam agresinya yang kedua ini ditunjukkan ke Yogyakarta, yang mana saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Pada penyerangannya ini, Belanda melancarkan serangan udara dan darat yang sangat cepat dan terorganisir, menyebabkan pasukan bersenjata Indonesia kesulitan memberikan perlawanan yang berarti. Pagi harinya, pada tanggal 19 Desember di tahun 1948, pasukan payung Belanda diterjunkan di Maguwo, sekarang Bandara Adi Sucipto, yang segera dikuasai dalam waktu singkat. Serangan ini memungkinkan Belanda untuk dengan cepat menduduki Yogyakarta hanya dalam hitungan jam. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta beberapa pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Untuk tambahan informasi, sebelum ditangkap, Soekarno sempat memberikan mandat kepada Safruddin Prawira Negara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kembali ke cerita, saat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit parah mengambil keputusan penting yang akan menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa. Dengan semangat perjuangan yang tinggi, dirinya memilih untuk meninggalkan kota dan memimpin perang gerilya di pedalaman Jawa. Keputusan yang diambil Jenderal Sudirman bukan hanya menunjukkan kegigihan dan keberanian, tetapi menjadi titik balik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada malam, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan kolonial Belanda, Jenderal Sudirman yang saat itu sedang dirawat karena penyakit paru-parunya memutuskan untuk meninggalkan kota dan memimpin perang gerilya. Para dokter serta pejabat militer, bahkan Soekarno, sempat membujuknya agar tetap tinggal dan mendapatkan perawatan. Namun di saat itulah, satu cerita yang melegenda pun lahir. Sebab pada saat semua menyarankan Jenderal Sudirman untuk tetap beristirahat, Jenderal Sudirman menolak mentah-mentah saran itu dan di hadapan Soekarno mengatakan bahwa yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Maka setelah ucapan yang mengharukan itu, dengan tanduk sederhana yang dipikul oleh para pengawalnya, Jenderal Sudirman dengan penyakit tuberkulosis dan dengan sisa satu paru-parunya meninggalkan Yogyakarta bersama sekitar 30 pengawal dan ajudannya, yakni Mayor Cokro Pranolo. Mereka kemudian bergerak ke arah selatan menuju wilayah Gunung Kidul, melewati medan yang sulit dengan jalur berbukit dan hutan lebat. Untuk penceritaan lengkapnya dalam perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman di pegunungan selatan Jawa, maka kita membagi ke beberapa tahap. Tahap pertama, Jenderal Sudirman dengan dibawa tandu dan dengan pasukannya menuju Gunung Kidul pada tanggal 19 Desember di tahun 1948 sampai bulan Januari di tahun 1949. Pasukan Jenderal Sudirman pada bagian ini melewati daerah Imogiri dan Wonosari yang berada di Gunung Kidul. Daerah ini dipilih karena memiliki banyak gua dan perbukitan yang dapat dijadikan tempat persembunyian yang strategis. Selama perjalanan ini juga, pasukan Jenderal Sudirman harus bersembunyi dari patroli Belanda yang terus mencari keberadaan sang Panglima. Setelah beberapa minggu pasukan Jenderal Sudirman bertahan di Gunung Kidul, pasukan Jenderal Sudirman kemudian menuju ke Merapi dan Merbabu di sekitar bulan Januari sampai bulan Februari di tahun 1949 untuk masuk ke tahap kedua pada tahap ini. Pasukan Jenderal Sudirman sering berpindah tempat untuk menghindari serangan Belanda. Kondisi alam yang berat serta cuaca dingin pun menjadi tantangan tersendiri bagi Jenderal Sudirman dan para pasukannya. Setelah beberapa bulan bergerilya di pegunungan, pada tahap ketiga di antara bulan Maret sampai bulan April di tahun 1949, Jenderal Sudirman dan pasukannya kemudian bergerak menuju daerah Kedu dan Banyumas. Di wilayah ini, pasukan gerilya semakin kuat karena bergabung dengan unit-unit angkatan bersenjata lainnya yang juga melakukan perlawanan. Selama perang gerilya di tahap pertama sampai tahap ketiga itu, Jenderal Sudirman terus memberikan instruksi dan lagi-lagi Jenderal Sudirman memfokuskan pada taktik hit and run dan mobilisasi pasukan kecil untuk melemahkan kekuatan Belanda. Beberapa strategi utama yang diterapkan Jenderal Sudirman dalam perang gerilyanya ini juga antara lain adalah: pertama adalah pada penyebaran pasukan. Pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia diperintahkan untuk tidak melakukan perlawanan terbuka melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih unggul, dan oleh karena itu mereka diinstruksikan untuk berpencar ke berbagai wilayah dan membentuk kantong-kantong pertahanan yang sulit dijangkau. Yang kedua, strateginya adalah dengan melakukan serangan mendadak. Serangan ini bertujuan untuk mengganggu stabilitas operasi Belanda dan melemahkan moral pasukan mereka. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah mendapat dukungan rakyat. Banyak masyarakat desa yang membantu menyembunyikan Jenderal Sudirman dan pasukannya dari kejaran Belanda. Seperti apa yang terjadi dengan agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua ini juga menuai kecaman internasional. Namun kali ini kecamannya datang lebih besar dibandingkan agresi sebelumnya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan India mengecam tindakan Belanda dan mendesak agar perundingan damai segera dilakukan.
Atas desakan negara-negara yang menjadi anggota PBB, Dewan Keamanan PBB pun akhirnya kembali turun tangan dan mengeluarkan resolusi yang menuntut Belanda menghentikan serangan serta membebaskan para pemimpin Republik Indonesia. Atas tekanan internasional yang semakin besar inilah, kemudian berhasil memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Dan pada tanggal 7 Mei di tahun 1949, perundingan itu mencapai kesepakatan dalam perundingan Rome-Royen yang mewajibkan Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia. Pasukan Jenderal Sudirman yang mengetahui hasil dari perjanjian itu dan setelah hampir 7 bulan bergerilya di hutan-hutan dan pegunungan Jawa, akhirnya kembali ke kota Yogyakarta pada bulan Juli di tahun 1949. Namun untuk tambahan informasi, sebenarnya Jenderal Sudirman tidak senang dengan kesepakatan dari hasil perundingan Rome-Royen. Mengapa Jenderal Sudirman tidak senang? Karena kesepakatan itu hanya berlaku untuk Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain, militer Belanda masih bisa bercokol dengan gagahnya. Dan dalam hal penarikan pasukan Belanda di Yogyakarta, itu pun hanya dalam radius 5 km dari Yogyakarta. Kenyataan tersebutlah yang membuat Jenderal Sudirman marah atas kesepakatan perundingan Rome-Royen. Dan ketika dirinya disurati oleh Soekarno-Hatta untuk turun gunung dan kembali ke Yogyakarta, Jenderal Sudirman menolak untuk turun. Tetapi karena ada surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kolonel Gatot Subroto, dua orang yang dihormati oleh Jenderal Sudirman yang memintanya lekas pulang, akhirnya Jenderal Sudirman bersedia untuk kembali ke Yogyakarta. Jenderal Sudirman sendiri setibanya dia di Yogyakarta, dirinya berada dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan dirinya hampir selalu batuk dengan darah. Namun meskipun demikian, sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman tetap tegar dengan kemenangan moral yang besar. Namun di sini juga dengan kekecewaan yang sama atas kesepakatan perundingan Rome-Royen, Jenderal Sudirman pada pagi hari di tanggal 2 Agustus di tahun 1949 berniat hendak mengundurkan diri dari jabatan Panglimanya. Pada hari itu, dengan mengajak Nasution, Jenderal Sudirman menghadap Soekarno-Hatta di Istana Yogyakarta untuk mengundurkan diri sebagai bentuk penolakannya pada gencatan senjata. Dalam pertemuan itu, melalui ingatan Nasution dalam bukunya yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Sudirman mengatakan kepada Soekarno bahwa kami tidak bisa lagi mengikuti politik pemerintah, kami terpaksa mengundurkan diri. Soekarno yang mendengar itu menjawab dengan mengatakan, kalau itu pendirian Angkatan Perang Republik Indonesia, maka Soekarno-Hatta yang akan lebih dulu mengundurkan diri. Kami bersedia mengikuti pimpinan Sudirman meneruskan perjuangan. Mendengar jawaban seperti itu dari Soekarno, air mata pun mengalir dari sang jenderal. Kemudian tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Sudirman dan Soekarno pun kemudian bersalaman dan berpisah. Setelah itu meskipun masih pada kekecewaannya dan tetap menolak politik perundingan, Sudirman tetap menyatakan pada semua pasukannya bahwa tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik, politik tentara adalah politik negara. Dan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dalam sejarahnya bukan hanya memberikan tekanan militer kepada Belanda, tetapi juga berkontribusi dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Keberlanjutan perlawanan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman menyebar ke dunia internasional. Dan hal itu pun menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak akan tunduk pada kolonialisme. Dan pada konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag pada akhir tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember di tahun 1949. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Setelah kembali ke Yogyakarta, Jenderal Sudirman mulai kembali menjalani berbagai pengobatan yang disarankan oleh tim dokter. Namun pengobatan yang tersedia pada saat itu sangat terbatas dan tuberkulosis yang dideritanya sudah mencapai tahap lanjut. Karena kesehatannya yang terus menurun, dokter menyarankan agar Sudirman menjalani perawatan lebih intensif. Ia kemudian dipindahkan ke rumah peristirahatan di Magelang, sebuah kota dengan udara yang lebih sejuk dibandingkan Yogyakarta. Di tempat ini Jenderal Sudirman dirawat oleh tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Soeharto yang sejak lama menjadi dokter pribadinya. Berbagai pengobatan, baik modern maupun tradisional, dicoba untuk meredakan penyakitnya. Namun tuberkulosis yang telah lama menggerogoti paru-parunya sudah mencapai tahap yang sulit untuk disembuhkan.
Kondisinya semakin lemah hingga dirinya hanya bisa berbaring di tempat tidur dan berkomunikasi dengan isyarat atau suara yang sangat pelan. Meski begitu, Jenderal Sudirman tetap mengikuti perkembangan negara melalui laporan yang disampaikan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu juga, di kondisi fisiknya yang terus memburuk, Jenderal Sudirman tetap berusaha untuk bertemu dengan para sahabat dan rekan seperjuangannya yang datang menjenguknya. Memasuki akhir tahun 1949, kondisi Jenderal Sudirman semakin kritis. Setiap hari, Jenderal Sudirman mengalami kesulitan bernafas. Suhu tubuhnya tidak stabil dan batuknya semakin sering. Keluarga dan para sahabatnya mulai menyadari bahwa mungkin tidak banyak waktu yang tersisa bagi sang Panglima Besar. Salah satu peristiwa yang sangat mengharukan terjadi ketika Presiden Soekarno datang menjenguk Sudirman di tempat perawatannya. Soekarno memberikan penghormatan dan menyatakan bahwa jasa-jasa Sudirman dalam perjuangan tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Sudirman hanya tersenyum lemah dan berpesan agar para pemimpin Indonesia tetap menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Memasuki tahun 1950 di bulan Januari, kondisi Jenderal Sudirman semakin memburuk. Jenderal Sudirman hampir tidak bisa lagi berbicara dan hanya bisa memberikan isyarat kepada keluarganya. Nafasnya semakin berat dan setiap batuk yang keluar selalu disertai dengan darah. Memasuki akhir bulan Januari, tepatnya pada malam di tanggal 28 Januari di tahun 1950, Sudirman mengalami kesulitan bernafas yang sangat parah. Tim dokter sudah melakukan segala yang mereka bisa, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan penyakit yang telah merusak paru-parunya. Keluarga dan beberapa sahabat dekatnya pun kemudian berkumpul di sekelilingnya, memberikan doa dan kata-kata terakhir. Keesokan harinya pada tanggal 29 Januari di tahun 1950, dalam keheningan dan duka yang mendalam, Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya. Jenderal Sudirman meninggal dalam usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun, namun dengan warisan perjuangan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Kabar wafatnya Jenderal Sudirman langsung tersebar luas dan membawa duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara pemakaman kenegaraan segera disiapkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang Panglima Besar. Jenazahnya dibawa dari Magelang ke Yogyakarta dengan prosesi militer yang penuh hikmat, sebelum akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta para pejabat tinggi negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Soekarno dalam pidato perpisahannya menyatakan bahwa perjuangan dan semangat Jenderal Sudirman tidak akan pernah mati, melainkan akan terus hidup dalam hati rakyat Indonesia.